Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama ada sendok, gelas kimia 600 ml 10 buah, kertas tisu, kertas timah, mistar, kertas label, gelas kimia 100 ml 1 buah, air ledeng, deterjen bubuk, kecambah, dan kardus. Kemudian larutkan air dengan deterjen. Sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol yang berupa air ledeng atau PDAM. Lalu simpan cairan dengan gelas kimia yang telah diberi label. Dengan label 1 100%, label 2 50%, label 3 25%, label 4 12,5%, label 5 6,25%, label 6 3,1%, dan label kontrol yaitu air ledeng atau PDAM. Setelah itu, sediakan 6 gelas kimia lain dan beri label kontrol 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing diberi lingkaran kertas saring atau kertas tisu. Setelah itu, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas kimia. Buanglah kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang akan digunakan dalam percobaan ini. Dari kacang hijau yang terpilih, ambil 10 butir lalu rendam dalam larutan 1, 10 butir dalam larutan 2, 10 butir dalam larutan 3, 10 butir dalam larutan keempat, 10 butir larutan kelima, 10 butir dalam larutan keenam, dan 10 butir dalam larutan kontrol atau ledeng. Biarkan rendaman selama 5 menit. Dan aturlah kacang hijau dalam gelas kimia dengan label yang sesuai. Atur yang baik agar hilum mengarah ke bawah. Kemudian, isilah gelas kimia yang telah diisi oleh kacang hijau dengan larutan yang berlabel sama, kira-kira 100 ml. Selanjutnya, tutup gelas tadi dengan kertas timah atau kardus, sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Setelah ditutup kardus selama 24 jam, kita akan menata dari 0% sampai 100% untuk mempermudahkan kita dalam proses pengamatan. Setelah itu, kita melakukan proses pengamatan, yaitu dengan mengukur panjang akar dengan mistar dan menulis hasil pengamatan di dalam tabel yang telah disediakan. Setelah selesai melakukan pengamatan, kemudian kita tutup kembali gelas tadi dengan kertas timah atau kardus, sehingga tidak ada cahaya yang dapat masuk. Kita akan membukanya lagi setelah 48 jam kemudian. Setelah 48 jam kemudian, kita buka lagi kardus atau kertas timahnya. Kemudian kita tata gelas-gelas tadi dimulai dari yang 0% sampai ke 100%. Setelah gelas tertata rapi, selanjutnya kita akan melakukan pengamatan, yaitu mengukur kecambah. Lalu menuliskan hasilnya di buku atau tabel yang telah disediakan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen, semakin rendah tingkat perkecambahan biji. Pada larutan konsentrasi 100%, hanya sedikit biji yang mampu berkecambah. Sedangkan pada konsentrasi 3,1% dan pada kontrol atau tanpa deterjen, jumlah biji yang berkecambah jauh lebih banyak. Berikut adalah tabel pengamatan hari pertama, hari kedua, dan grafik